Pernahkah kamu membayangkan bahwa satu tindakan kecil bisa mengubah seluruh hidupmu? Seorang gadis sederhana, tanpa kekayaan dan tanpa kekuasaan, hanya mengikuti kata hatinya saat menolong seorang nenek asing di tengah hujan. Ia tak meminta balasan, tak berharap apapun. Namun siapa sangka, kebaikan itu justru menjadi awal dari takdir yang tak pernah ia bayangkan. Hidupnya berubah total, pintu kemewahan terbuka, dan cintanya dipertemukan dengan keluarga terkaya. Inilah kisah yang akan membuatmu percaya bahwa kebaikan tak pernah salah alamat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Lembar Hidup, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang penuh emosi, makna, dan kejutan hidup. Setiap cerita di channel ini diangkat untuk menemani kalian, memberi pelajaran berharga, dan mengingatkan bahwa hal kecil bisa membawa perubahan besar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like video ini, dan bagikan ke orang-orang terdekat kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus tumbuh dan menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk kalian semua. Alina adalah seorang gadis muda yang hidup jauh dari kata mewah. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran kota bersama ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Ayahnya meninggal sejak ia masih remaja, meninggalkan Alina sebagai tulang punggung keluarga di usia yang seharusnya diisi dengan mimpi dan tawa. Namun hidup mengajarkannya untuk cepat dewasa. Setiap pagi, Alina bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan sarapan sederhana, memastikan ibunya minum obat, lalu bergegas bekerja di sebuah toko kelontong kecil. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk bertahan hidup. Ia tak pernah mengeluh, meski lelah seringkali menggerogoti tubuhnya. Baginya, selama ibunya bisa tersenyum, semua pengorbanan itu terasa layak. Alina bukan gadis yang menonjol, penampilannya sederhana, pakaiannya biasa saja, dan ia jarang memperhatikan dirinya sendiri. Namun satu hal yang membuatnya berbeda adalah caranya memperlakukan orang lain. Ia selalu ramah, mudah menolong, dan tak pernah menilai seseorang dari penampilan atau latar belakang. Banyak pelanggan toko yang menyukainya karena sikapnya yang hangat dan tulus. Di sela-sela kesibukan, Alina sering melamun sejenak. Bukan tentang kekayaan atau kehidupan glamor, melainkan tentang harapan kecil. Ibunya sehat, hidupnya sedikit lebih tenang, dan esok hari masih diberi kekuatan. Ia tahu hidup tidak adil, tapi ia memilih untuk tetap baik. Ibunya sering berkata, harta bisa habis nak, tapi kebaikan akan selalu menemukan jalannya kembali. Alina memegang kata-kata itu erat-erat di hatinya. Ia percaya bahwa menjadi orang baik adalah satu-satunya hal yang selalu bisa ia lakukan, meski dunia sering terasa keras. Ia tak pernah tahu bahwa keyakinan sederhana itulah yang suatu hari akan membawanya pada pertemuan tak terduga. Pertemuan yang perlahan, namun pasti, akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Hari itu langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Sejak siang, awan gelap menggantung rendah, seolah menahan air hujan yang siap tumpah kapan saja. Alina baru saja menutup toko tempatnya bekerja. Tubuhnya lelah, langkahnya berat, dan pikirannya hanya tertuju pada rumah serta ibunya yang menunggu. Ia tak bawa payung, berharap hujan akan turun setelah ia sampai di rumah. Namun takdir berkata lain. Saat Alina melangkah di trotoar yang mulai basah, hujan turun dengan deras, tanpa peringatan. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Deru kendaraan bercampur suara hujan menciptakan suasana yang kacau dan dingin. Alina mempercepat langkahnya, jaket tipisnya tak mampu menahan air yang semakin deras membasahi tubuhnya. Di tengah kekacauan itu, pandangannya tertuju pada sosok yang berbeda. Di sudut jalan, dekat halte tua yang hampir kosong, berdiri seorang nenek. Tubuhnya kecil dan rapuh, pakaiannya sederhana, dan wajahnya tampak kebingungan. Nenek itu memegang tas kecil erat-erat seolah takut kehilangan satu-satunya barang berharga yang ia miliki. Tak ada payung, tak ada yang menemani. Alina berhenti. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang lain yang menyadari keberadaan nenek itu. Namun semua orang terlalu sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Hujan semakin deras, dan angin dingin membuat nenek itu terlihat gemetar. Hati Alina berdesir.
Ia tahu, jika ia berhenti, ia akan semakin basah dan mungkin terlambat sampai rumah. Tapi kakinya terasa berat untuk melangkah pergi. Bayangan ibunya terlintas di benaknya. Bagaimana jika ibunya berada di posisi nenek itu, sendirian dan diabaikan? Tanpa berpikir panjang, Alina kembali melangkah mendekat. Ia melepas jaketnya dan memayungkannya di atas kepala sang nenek. "Nek, tidak apa-apa?" tanyanya dengan suara lembut yang hampir tenggelam oleh suara hujan. Nenek itu menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia tampak terkejut, seolah tak menyangka masih ada yang peduli. Dengan suara gemetar, ia mengangguk pelan, mencoba menyenyum meski jelas menahan lelah dan dingin. Di saat itulah, Alina belum tahu bahwa keputusan kecilnya untuk berhenti di tengah hujan bukan hanya menyelamatkan seseorang dari kedinginan, tapi juga sedang membuka pintu menuju perubahan besar dalam hidupnya sendiri. Alina berdiri mematung sejenak di tengah hujan yang semakin deras. Air mengalir dari ujung rambutnya, membasahi wajah dan pakaiannya. Namun ia sama sekali tak memedulikannya. Seluruh perhatiannya tertuju pada sang nenek yang berdiri di hadapannya. Lemah, menggigil, dan jelas membutuhkan bantuan. Dengan sigap, Alina merapatkan jaket tipisnya agar bisa melindungi tubuh nenek itu dari hujan yang mengguyur tanpa ampun. "Nenek tinggal di mana?" tanya Alina lembut, berusaha menenangkan. Suara nenek itu nyaris tak terdengar, tenggelam oleh hujan dan kendaraan yang melintas. Ia hanya menyebutkan sebuah alamat dengan nada ragu, seolah takut merepotkan. Tanpa berpikir panjang, Alina menggenggam tangan nenek itu. Tangannya dingin, rapuh, namun genggamannya terasa penuh harap. Alina menuntun sang nenek menuju sebuah warung kecil yang masih buka di seberang jalan. Mereka berteduh di sana, sementara hujan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Alina memesan teh hangat dan sedikit makanan ringan. Ia menyerahkan cangkir itu dengan kedua tangannya, memastikan nenek tersebut meminumnya perlahan. Uap hangat naik ke udara, dan perlahan warna pucat di wajah sang nenek mulai kembali. Tatapan matanya berubah, tak lagi kosong, melainkan penuh keharuan. Di sela-sela keheningan, nenek itu menatap Alina lama. "Kamu gadis yang baik," ucapnya pelan. Alina hanya tersenyum. Baginya membantu orang lain bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu hanyalah hal yang seharusnya dilakukan. Setelah hujan sedikit mereda, Alina memutuskan untuk mengantar nenek itu pulang. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalanan basah. Sepanjang perjalanan nenek itu banyak diam. Sesekali menatap Alina dengan senyum penuh makna. Seolah ia sedang menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Sesampainya di depan sebuah rumah besar dengan pagar tinggi, Alina terkejut. Ia tak pernah menyangka nenek sederhana itu tinggal di tempat semewah ini. Namun ia tak bertanya. Ia hanya memastikan sang nenek masuk dengan selamat. Sebelum berpisah, nenek itu menggenggam Alina erat. "Terima kasih, Nak. Kebaikanmu hari ini tidak akan kulupakan," katanya dengan suara penuh keyakinan. Alina mengangguk sopan, lalu pergi begitu saja, tanpa menoleh lagi. Ia tak tahu bahwa di balik pintu besar itu, sang nenek berdiri lama, menatap punggung Alina yang menjauh. Dalam diam, ia tersenyum, sebuah senyum yang seolah berkata bahwa takdir baru saja mulai bergerak. Langkah Alina terasa ringan, namun pikirannya dipenuhi tanda tanya saat meninggalkan rumah besar itu. Hujan telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah dan jalanan yang berkilau diterpa lampu malam. Sesekali Alina menoleh ke belakang, memastikan sang nenek benar-benar sudah aman di dalam rumahnya. Namun pagar besar itu kembali tertutup rapat, seolah menelan semua kejadian tadi. Sepanjang perjalanan pulang, wajah nenek itu terus terbayang di benaknya. Tatapan mata yang dalam, senyum lembut yang penuh makna, serta ucapan terima kasih yang terasa berbeda. Bukan sekedar formalitas. Ada sesuatu dalam cara nenek itu memandangnya, seakan menyimpan rahasia yang tak terucap. Setibanya di rumah, ibunya menyambut Alina dengan cemas. Alina menceritakan pertemuannya dengan nenek itu, dari hujan deras hingga rumah besar yang mengejutkan. Ibunya terdiam sejenak, lalu hanya berkata, "Mungkin Tuhan memang mempertemukanmu dengannya hari ini." Alina mengangguk, meski ia sendiri belum sepenuhnya memahami makna pertemuan itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Alina kembali bekerja, kembali menjalani rutinitas yang sama. Anehnya, ia tak pernah lagi melihat nenek itu. Rasa penasaran sempat muncul, namun Alina memilih menguburnya. Baginya pertemuan itu hanyalah satu dari sekian banyak kebaikan kecil yang ia lakukan dalam hidup.
Namun di sisi lain kota, di dalam rumah megah itu, suasana berbeda tengah terjadi. Nenek itu duduk di ruang tamu yang luas, ditemani beberapa anggota keluarganya. Di tangannya, ia memegang secari kertas kecil, alamat dan nama Alina yang ia catat diam-diam. Tatapannya serius, penuh pertimbangan. "Kalian tahu, gadis itu berbeda," ucapnya pelan namun tegas. Keluarganya saling berpandangan, belum sepenuhnya memahami maksud sang nenek. Sementara itu Alina sama sekali tak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi bahan pembicaraan di keluarga yang sangat berpengaruh. Ia tak tahu bahwa kepergiannya yang sederhana malam itu justru meninggalkan kesan yang dalam, bahkan memicu sebuah keputusan besar. Hari demi hari berlalu, dan nenek itu seolah menghilang dari kehidupan Alina. Tak ada kabar, tak ada pertemuan ulang. Namun diam-diam, benang-benang takdir mulai dirajut. Dan ketika saatnya tiba, pertemuan mereka berikutnya tidak lagi akan terjadi secara kebetulan. Karena beberapa pertemuan memang ditakdirkan hanya sekali. Sementara kelanjutannya disiapkan oleh takdir dengan cara yang tak terduga. Hari-hari Alina kembali berjalan seperti sebelumnya, seolah pertemuannya dengan sang nenek hanyalah potongan kecil dari rutinitas yang padat. Pagi hari ia tetap bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya, lalu berangkat bekerja dengan langkah yang sama, cepat, teratur, dan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang berubah, tidak ada kejutan, setidaknya itulah yang ia pikirkan. Di toko kelontong tempatnya bekerja, Alina melayani pelanggan dengan senyum yang tak pernah pudar. Ia menata barang, menghitung stok, dan sesekali berbincang ringan dengan pelanggan tetap. Meski tubuhnya sering lelah, ia selalu berusaha menjaga sikapnya. Baginya, bekerja dengan hati adalah bentuk syukur yang paling sederhana. Namun di sela-sela kesibukan, pikirannya kadang melayang pada sosok nenek itu. Wajahnya yang lembut, caranya menggenggam tangan Alina dengan penuh terima kasih, dan rumah besar yang tampak kontras dengan penampilan sederhananya. Alina sering bertanya dalam hati, apakah nenek itu baik-baik saja? Apakah ia sudah pulih dari kelelahan hari itu? Setiap kali pertanyaan itu muncul, Alina segera menepisnya. Ia tak ingin berharap atau berandai-andai. Ia terbiasa hidup tanpa menggantungkan harapan pada sesuatu yang tak pasti. Hidup telah mengajarkannya untuk menerima apa adanya, tanpa banyak bertanya. Di rumah, ibunya melihat perubahan kecil dalam diri Alina. Gadis itu menjadi sedikit lebih sering melamun, menatap keluar jendela saat sore menjelang. Ketika ditanya, Alina hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya lelah. Ibunya tak memaksa. Ia tahu putrinya menyimpan banyak hal di dalam hati. Malam hari sebelum tidur, Alina kembali mengingat kata-kata ibunya tentang kebaikan. Ia merenung apakah perbuatannya hari itu benar-benar berarti, ataukah ia hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan setiap manusia. Ia tak tahu jawabannya, namun satu hal yang ia yakini, ia tak menyesal. Hari-hari terus berlalu dan tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak ada telepon, tidak ada undangan, tidak ada kehadiran nenek itu kembali. Semua tampak sunyi dan normal. Tanpa Alina sadari, justru dalam kesunyian itulah takdir sedang bekerja dengan caranya sendiri. Kehidupan yang tampak biasa ini hanyalah jeda singkat sebelum perubahan besar datang menghampiri. Perubahan yang akan mengguncang seluruh hidupnya dan memaksa Alina melangkah ke dunia yang sama sekali asing baginya. Pagi itu terasa berbeda, meski Alina tak langsung menyadarinya. Udara tampak lebih hangat dan sinar matahari menembus jendela rumah kecilnya dengan lembut. Seperti biasa, Alina bersiap untuk berangkat kerja setelah memastikan ibunya sudah sarapan dan minum obat. Namun saat ia hendak keluar rumah, sebuah amplop putih terselip di bawah pintu menarik perhatiannya. Alina memungut amplop itu dengan ragu. Tidak ada perangko, tidak ada alamat pengirim, hanya namanya tertulis rapi di bagian depan. Tulisan tangan itu terasa asing, namun entah mengapa membuat dadanya berdebar. Ia membuka amplop perlahan, seolah takut isinya akan mengubah sesuatu. Di dalamnya terdapat sepucuk surat singkat. Isinya sederhana, namun cukup membuat Alina terdiam lama. Ia diundang untuk datang ke sebuah alamat tertentu pada sore hari, dengan alasan ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung. Saat membaca alamat yang tertera, jantungnya seakan berhenti sesaat. Itu adalah alamat rumah besar tempat ia mengantar sang nenek beberapa hari lalu. Sepanjang hari, Alina bekerja dengan pikiran yang melayang. Tangannya bergerak otomatis, namun benaknya penuh dengan berbagai kemungkinan. Mengapa ia diundang? Apakah ada sesuatu yang salah? Atau mungkin sang nenek hanya ingin benar-benar berterima kasih?
Sore hari, dengan langkah ragu, Alina berdiri di depan gerbang besar itu lagi. Kali ini, ia datang sebagai tamu resmi. Gerbang terbuka perlahan memperlihatkan halaman luas yang terawat rapi. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia melangkah ke dunia yang bukan miliknya. Seorang pelayan menyambutnya dengan sopan dan mengantarnya masuk. Alina merasa canggung, tangannya saling menggenggam dan nafasnya sedikit tak teratur. Ia belum pernah berada di tempat semewah ini. Saat itulah Alina sadar, undangan ini bukan sekedar formalitas, ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Tanpa ia ketahui, langkah kecilnya memasuki rumah mewah itu adalah titik awal dari perubahan hidup yang tak bisa lagi ia hindari. Dunia Alina yang sederhana mulai bersentuhan dengan dunia yang selama ini ia lihat dari kejauhan. Dan di balik pintu-pintu rumah itu, takdir telah menyiapkan kejutan berikutnya. Alina duduk dengan punggung tegak di sofa empuk ruang tamu yang luas itu. Tangannya saling menggenggam, berusaha menenangkan debar jantung yang tak kunjung reda. Matanya berkeliling, mengamati detail ruangan, lukisan mahal di dinding, perabotan elegan, dan suasana tenang yang terasa begitu berkelas. Semua ini terasa begitu jauh dari kehidupannya yang sederhana. Sang nenek duduk di hadapannya, kini mengenakan pakaian yang rapi dan anggun. Meski wajahnya tetap sama, lembut dan penuh kehangatan, ada wibawa yang kini lebih terasa. Dengan gerakan pelan, ia menyeruput tehnya, lalu menatap Alina dengan pandangan dalam. "Nak Alina," ucapnya perlahan, "mungkin sudah saatnya kamu tahu siapa aku sebenarnya." Alina terdiam, dadanya terasa semakin sesak. Sang nenek kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin keluarga besar yang dikenal luas di dunia bisnis. Perusahaannya bergerak di berbagai bidang, dari properti hingga perbankan. Namanya sering disebut dalam berita. Namun Alina tak pernah membayangkan bahwa sosok sebesar itu adalah nenek yang ia tolong di tengah hujan. Kata-kata itu terasa seperti gelombang yang menghantam pikirannya. Alina merasa kecil. Ia menunduk, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Segala potongan kejadian hari itu tiba-tiba terasa masuk akal. Rumah besar, sikap tenang nenek itu dan tatapan penuh makna yang kini ia pahami berbeda. Sang nenek tersenyum, seolah membaca isi hati Alina. "Aku tidak sedang mengujimu," katanya lembut. "Aku hanya ingin melihat siapa yang menolong tanpa menolong siapa aku." Ia menjelaskan bahwa sejak hari itu ia tak bisa melupakan ketulusan Alina. Di dunia yang penuh kepentingan, kebaikan tanpa pamrih adalah sesuatu yang sangat langka. Dan itulah yang membuatnya memutuskan untuk memanggil Alina ke rumahnya hari ini. Alina mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa bingung, terharu, dan sedikit takut. Ia tidak pernah berniat mendapatkan apapun dari pertolongannya. Semua yang ia lakukan hanyalah mengikuti suara hatinya. "Terima kasih sudah menjadi dirimu sendiri," lanjut sang nenek. "Percayalah kebaikanmu tidak akan pernah sia-sia." Di saat itulah, Alina menyadari bahwa hidupnya tak akan lagi sama. Identitas sang nenek bukan sekedar fakta mengejutkan, melainkan pintu menuju dunia baru yang akan segera terbuka lebar. Dunia yang penuh tantangan, pilihan, dan takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana ruang tamu terasa lebih sunyi setelah pengakuan sang nenek. Alina masih mencoba menata pikirannya. Sementara sang nenek bangkit perlahan dan berjalan ke dekat jendela besar yang menghadap taman. Cahaya sore masuk lembut, menyinari rambut peraknya yang tertata rapi. Ada ketegasan sekaligus kelembutan dalam sikapnya. Sebuah kombinasi yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah lama memegang kendali atas banyak hal. "Aku memanggilmu ke sini bukan untuk memamerkan kekayaanku," ucap sang nenek tanpa menoleh. "Dan juga bukan untuk mengujimu." Ia berbalik, menatap Alina dengan mata yang tajam namun hangat. "Aku ingin kamu tahu alasanku yang sebenarnya." Alina menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Dalam pikirannya berbagai kemungkinan berkelebat. Ia takut akan salah paham, takut berada di tempat yang tak seharusnya. Sang nenek kemudian bercerita tentang kehidupannya, tentang dunia bisnis yang penuh kepura-puraan, tentang orang-orang yang datang dengan senyum namun menyimpan kepentingan.
Ia mengaku telah lama kehilangan kepercayaan pada ketulusan manusia. Setiap hubungan terasa seperti transaksi. Hari itu di tengah hujan, lanjut sang nenek. Aku sengaja berjalan sendiri. Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang menolong tanpa bertanya siapa aku? Alina terkejut. Ia tak menyangka bahwa pertemuan mereka memiliki makna sedalam itu. Sang nenek tersenyum kecil. Dan kamu melakukannya, tanpa ragu, tanpa pamrih. Ia menjelaskan bahwa sejak saat itu ia telah memutuskan untuk mengenal Alina lebih jauh, bukan sebagai orang kaya dan orang miskin, melainkan sebagai manusia. Ia ingin memastikan bahwa nilai-nilai yang ia pegang, kejujuran, empati dan ketulusan masih hidup dalam diri seseorang. Aku tidak menawarkan harta, kata sang nenek tegas. Aku hanya membuka sebuah pintu. Kamu bebas memilih apakah ingin melangkah atau tidak. Kata-kata itu menghantam hati Alina. Ia merasa dihargai bukan dikasihani. Namun di sisi lain, ia takut. Dunia ini terlalu besar, terlalu asing baginya. Ia hanyalah gadis sederhana dengan tanggung jawab pada ibunya. Alina menarik nafas dalam-dalam. Ia menyadari bahwa ini bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang keberanian. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, ia tahu satu hal. Keputusannya hari ini akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Tak lama setelah percakapan itu, pintu ruang tamu terbuka perlahan. Seorang pria muda melangkah masuk dengan sikap tenang dan sopan. Penampilannya rapi, wajahnya bersih, dan sorot matanya tajam namun ramah. Alina refleks berdiri, jantungnya kembali berdegup lebih cepat. Ada sesuatu dalam kehadiran pria itu yang langsung menarik perhatiannya, meski ia tak bisa menjelaskannya. "Nak, perkenalkan," ujar sang nenek dengan nada hangat. "Ini cucuku, Arka." Arka tersenyum dan mengulurkan tangan. "Senang bertemu denganmu, Alina." Suara pria itu tenang, tidak terkesan merendahkan, justru membuat Alina merasa dihargai. Ia menjabat tangan Arka dengan canggung namun berusaha tersenyum balik. Mereka duduk berhadapan. Awalnya percakapan mengalir kaku. Alina merasa canggung berada di hadapan pewaris keluarga besar, sementara Arka tampak berusaha menjaga jarak agar tidak membuat Alina merasa terintimidasi. Namun perlahan, suasana mencair. Arka menanyakan pekerjaan Alina, kegemarannya dan kesehariannya, bukan dengan rasa ingin tahu berlebihan, melainkan ketertarikan yang tulus. Alina terkejut. Ia mengira Arka akan bersikap dingin atau arogan. Nyatanya, pria itu justru rendah hati dan pendengar yang baik. Ia tidak memamerkan status atau kekayaannya. Bahkan beberapa kali ia tersenyum kecil mendengar cerita sederhana Alina tentang toko kelontong dan ibunya. Di balik sikap tenangnya, Arka sebenarnya sedang mengamati. Ia melihat bagaimana Alina berbicara dengan jujur, tanpa dibuat-buat. Cara matanya bersinar saat bercerita tentang hal kecil dan caranya menunduk sopan setiap kali menjawab. Ada ketulusan yang jarang ia temui di lingkungan sosialnya. Sang nenek memperhatikan mereka dari kejauhan. Matanya menyimpan kepuasan tersendiri. Ia tak berkata apa-apa, namun dalam hatinya ia tahu pertemuan ini bukan sekedar perkenalan biasa. Ketika waktu beranjak sore, Alina pamit dengan perasaan campur aduk. Ia merasa nyaman, namun juga bingung. Ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang belum berani ia beri nama. Sementara itu, Arka berdiri lama di ruang tamu setelah Alina pergi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa penasaran pada seseorang, bukan karena latar belakangnya, melainkan karena siapa dirinya sebenarnya. Dan di titik itulah, tanpa disadari oleh keduanya, benang takdir mulai terjalin semakin erat. Sejak pertemuan itu, pikiran Alina tak pernah benar-benar tenang. Wajah Arka, kata-katanya yang lembut, dan caranya mendengarkan dengan penuh perhatian terus terbayang di benaknya. Namun setiap kali perasaan hangat itu muncul, keraguan segera mengisul menghantam hatinya tanpa ampun. Alina sadar betul bahwa dunia mereka sangat berbeda, terlalu berbeda untuk disatukan dengan mudah. Di rumah, Alina mulai sering melamun. Ibunya menyadari perubahan itu. Dengan suara lembut, ia bertanya apakah Alina sedang menghadapi masalah. Alina ragu untuk bercerita, takut ibunya khawatir. Namun akhirnya, ia menceritakan semuanya. Tentang nenek kaya, rumah mewah, dan cucu laki-laki yang membuat hatinya bingung. Ibunya terdiam lama, lalu menggenggam tangan Alina.
"Nah," katanya pelan, "yang perlu kamu tanyakan pada dirimu bukanlah siapa dia, tapi siapa kamu di hadapannya." Kata-kata itu terasa sederhana, namun menghujam tepat ke dalam hati Alina. Keraguan Alina semakin besar ketika ia mulai merasakan perbedaan perlakuan. Di sekitarnya, beberapa orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Bahkan bisik-bisik pun mulai terdengar. Ada yang menganggapnya beruntung, ada pula yang diam-diam meremehkannya. Semua itu membuat Alina merasa kecil dan tak pantas. Di sisi lain, Arka juga menghadapi tekanannya sendiri. Lingkungan keluarganya penuh ekspektasi. Setiap langkahnya diawasi, setiap pilihannya dinilai. Ketertarikannya pada Alina dianggap sebagai sesuatu yang tidak sesuai standar oleh sebagian orang. Namun Arka mulai menyadari, untuk pertama kalinya, ia ingin memilih berdasarkan hatinya sendiri. Alina berada di persimpangan. Ia bisa mundur, kembali ke kehidupannya yang sederhana, dan menghindari rasa sakit. Atau ia bisa bertahan, menghadapi ketakutannya, dan percaya bahwa dirinya layak dihargai. Malam itu, Alina menatap langit dari jendela kamarnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Ujian ini bukan tentang kekayaan atau status, melainkan tentang keberanian menerima diri sendiri. Dan sebelum ia menyadarinya, keraguan itu justru menjadi awal dari sebuah keputusan yang besar yang akan segera ia ambil. Keputusan yang akan menentukan apakah ia siap melangkah lebih jauh atau memilih untuk menyerah sebelum mencoba. Waktu berjalan pelan namun pasti. Tanpa Alina sadari, kehadiran Arka mulai menjadi bagian dari hari-harinya. Mereka tak selalu bertemu, namun setiap pertemuan terasa berarti. Kadang hanya percakapan singkat, kadang pertemuan yang diisi tawa kecil dan keheningan nyaman. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta, hanya kebersamaan yang tumbuh dengan sendirinya. Alina mulai melihat sisi lain dari Arka. Ia bukan hanya pewaris keluarga besar, tetapi juga seorang pria yang memikul beban berat. Arka sering bercerita tentang tekanan yang ia hadapi, tentang harapan keluarga yang terkadang membuatnya merasa terjebak. Alina mendengarkan tanpa menghakimi, tanpa memberi nasihat yang berlebihan. Kehadirannya menjadi ruang aman yang jarang Arka miliki. Sebaliknya, Arka pun semakin mengenal dunia Alina yang sederhana. Ia melihat bagaimana Alina merawat ibunya dengan penuh kasih, bagaimana ia bekerja keras tanpa mengeluh, dan bagaimana ia tetap rendah hati meski berada di lingkungan yang asing baginya. Semua itu membuat Arka semakin menghormatinya, bukan mengasihaninya. Ada momen-momen kecil yang menguatkan perasaan itu, tatapan yang tertahan sedikit lebih lama, senyum yang datang tanpa alasan, dan rasa kehilangan saat harus berpisah. Alina sering mencoba menyangkalnya. Ia takut perasaan itu hanya ilusinya sendiri, namun hatinya tak bisa berbohong. Sang nenek memperhatikan perubahan itu dengan senyum tenang. Ia tak pernah memaksa, tak pernah mencampuri secara langsung. Baginya, cinta yang tulus harus tumbuh tanpa tekanan. Ia hanya memastikan bahwa keduanya diberi ruang untuk mengenal satu sama lain sebagai manusia, bukan sebagai simbol status. Suatu sore, Alina dan Arka duduk di taman rumah itu. Angin berhembus lembut dan suasana terasa damai. Dalam keheningan itu, Arka berkata pelan, "Aku merasa bisa menjadi diriku sendiri saat bersamamu." Kata-kata sederhana itu membuat hati Alina bergetar. Di saat itulah, tanpa disadari oleh keduanya, perasaan itu telah berubah menjadi cinta. Bukan cinta yang meledak-ledak, melainkan cinta yang tumbuh perlahan, mengakar kuat, dan memberi rasa aman. Dan mereka tahu, apapun yang menanti di depan, perasaan ini bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. Hari itu datang lebih cepat dari yang Alina bayangkan. Di ruang keluarga yang luas dan tenang, Alina duduk berdampingan dengan Arka. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa momen ini akan menentukan arah hidupnya. Sang nenek duduk di hadapan mereka, wajahnya penuh ketenangan dan keyakinan. Dengan suara lembut namun tegas, sang nenek menyampaikan niatnya. Ia tidak berbicara tentang harta, kekuasaan atau nama besar keluarga. Ia berbicara tentang nilai, tentang kejujuran, tentang hati yang tulus.
Ia berkata bahwa sejak pertama kali bertemu Alina di tengah hujan, ia tahu bahwa gadis ini membawa sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Kemudian, Arka berdiri. Ia menatap Alina dengan mata yang penuh kesungguhan. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi berbicara sebagai pewaris keluarga besar, melainkan sebagai pria yang memilih dengan hatinya sendiri. Ia menyampaikan perasaannya dengan sederhana, tanpa perjanji berlebihan, hanya komitmen untuk berjalan bersama, dalam suka maupun duka. Air mata menggenang di mata Alina. Semua keraguan, semua ketakutan perlahan luruh. Ia menyadari bahwa perubahan hidupnya bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan dari kebaikan yang ia pilih untuk lakukan tanpa pamrih. Dengan suara yang bergetar namun yakin, Alina menerima perasaan Arka, bukan sebagai gadis yang terpesona oleh kemewahan, tetapi sebagai perempuan yang ingin dicintai apa adanya. Keputusan itu mengubah segalanya. Alina tidak serta-merta menjadi bagian dari dunia mewah. Ia tetap Alina yang sama, sederhana, rendah hati, dan penuh empati. Namun kini, ia melangkah ke masa depan dengan keyakinan baru, didampingi oleh seseorang yang melihat nilainya, bukan latar belakangnya. Di kemudian hari, ketika Alina mengenang hari hujan itu, ia tersenyum. Ia tak pernah menolong sang nenek dengan harapan balasan, namun takdir membalasnya dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Karena pada akhirnya, hidup memang memiliki caranya sendiri untuk menghargai kebaikan. Dan bagi Alina, satu langkah kecil di tengah hujan telah mengantarkannya pada sebuah kehidupan baru. Bukan hanya lebih baik, tetapi juga lebih bermakna. Di akhir kisah ini, kita diingatkan bahwa hidup tidak pernah benar-benar acak. Setiap pertemuan, sekecil apapun, bisa membawa makna yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Alina tidak pernah menolong dengan niat mengubah nasibnya. Ia hanya mengikuti suara hatinya, memilih untuk peduli di saat orang lain berlalu begitu saja. Dan justru dari ketulusan itulah hidupnya perlahan berubah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sejati tidak membutuhkan pengakuan, tidak perlu disaksikan banyak orang, tidak perlu dipuji, dan tidak perlu berharap balasan. Kebaikan akan menemukan jalannya sendiri, pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tak terduga. Kadang, balasannya bukan berupa harta, melainkan kesempatan, pertemuan, atau orang-orang yang mengubah hidup kita selamanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan menyimak kisah ini sampai akhir. Dukungan kalian melalui like, komentar, dan subscribe adalah alasan channel ini terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada orang-orang terdekat kalian. Siapa tahu kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah inspiratif lainnya yang tak kalah menyentuh. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena kita tak pernah tahu satu kebaikan kecil hari ini bisa menjadi awal perubahan besar di masa depan.